Awal film diceritakan seorang kakek berusia 70 tahun yang bernama Lee Jukyo. Nah, kakek Lee ini tinggal sendiri di sebuah daerah yang terlihat jauh dari keramaian. Ia adalah seorang penulis, jadi karena pekerjaannya itu, ia pun memilih untuk tinggal di tempat yang sepi. Suatu hari saat Lee pulang ke rumahnya, ia melihat ada seorang wanita yang sedang tidur di kursi depan rumahnya. Di waktu yang sama, datang juga seorang pria yang bernama So Jiwoo. Nah, pria ini adalah murid dari Lee. Ketika wanita itu terbangun, ia bilang kalau namanya adalah Han Yunggyo. Sebenarnya, ia juga tinggal di daerah tersebut, namun tak sengaja tertidur di depan rumah Lee untuk beristirahat. Kemudian scene berganti. Terlihat Lee sedang makan bersama Jiwoo. Di sini, Jiwoo menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah bertemu dengan Yunggyo. Saat itu, Yunggyo datang untuk mencari kerja paruh waktu. Mendengar hal itu, tanpa berpikir panjang, Lee pun langsung berencana untuk mempekerjakan Yunggyo di rumahnya. Keesokan harinya, Yunggyo pun mulai bekerja di rumah Lee. Di sana, ia membereskan rumah itu dan merapikan barang-barang si kakek. Setelah selesai, Yunggyo pun pulang. Kemudian di malam hari, Yunggyo datang lagi ke rumah Lee. Di sini, Yunggyo terlihat basah kuyup dikarenakan pada saat itu terjadi hujan lebat. Yunggyo yang kedinginan meminta izin ke Lee agar ia dapat menginap di rumah itu. Yunggyo mengaku tak dapat pulang ke rumahnya karena ia sedang ada masalah dengan orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, karena kakek merasa ini adalah hal yang mantap, Lee pun mengizinkan Yunggyo untuk bermalam di rumahnya. Lee juga menyuruhnya untuk berganti pakaian. Keesokan harinya, di saat terbangun, Lee kaget melihat Yunggyo yang ada di dekatnya. Nah, di sini Lee pun melihat ada tato di dada Yunggyo. Tapi bentuk tato itu belum terlihat jelas. Namun, yang pastinya si kakek ini bukan cuma merhatiin tato itu. Merhatiin apa ya? Tapi pas lagi asik-asiknya liatin Yunggyo, tiba-tiba si Jiwoo datang. Lee pun langsung bergegas bangun menuju ke meja kerjanya. Di saat itu, Jiwoo melihat Yunggyo yang sedang di rumah Lee. Jiwoo pun kaget karena masih pagi sudah ada Yunggyo di rumah itu. Nah, setelah itu, Jiwoo pun memperingatkan Lee untuk sedikit menjaga jarak karena Yunggyo masih gadis SMA dan umurnya terpaut sangat jauh olehnya. Keesokan harinya, Yunggyo pun mengajak Lee untuk membuat tato di dadanya. Lee pun nerima-nerima aja. Saat lagi dibuatin tato, tiba-tiba seperti ada yang menempel yang seketika membuat itu Lee terbangun. Lee yang merasa nyaman pun berhayal tentang dirinya yang kembali muda dan membayangkan bercocok tanam bersama Yunggyo. Setelah selesai membuat tato, Lee pun kembali ke tempat kerjanya dan mencoba menulis cerita tentang dirinya dan Yunggyo. Kemudian, scene berpindah ke Jiwoo. Di sana, terlihat Jiwoo yang sedang pusing dikarenakan ia belum mendapatkan ide mengenai menulis buku. Ia pun mencoba menghubungi Yunggyo untuk datang ke rumahnya. Kira-kira mau ngapain ya? Singkat cerita, Yunggyo pun sampai di rumah Jiwoo. Di sana, Jiwoo langsung marah-marah kepada Yunggyo. Jiwoo memaksa Yunggyo untuk menjauhi Lee. Yunggyo pun berkata bahwa ia tak pernah berbuat apa-apa dengan Lee. Malahan Lee sendiri yang selalu menyuruhnya datang ke rumahnya. Keesokan harinya, Yunggyo pun kembali bekerja di rumah Lee. Di saat ingin memindahkan meja kerja Lee, tiba-tiba Jiwoo datang dan tidak mengizinkannya. Jiwoo pun mencoba menarik Yunggyo, namun akibat hal tersebut, meja kerja Lee pun terjatuh dan menumpahkan seluruh isi yang ada di dalam laci itu. Di sini, Jiwoo pun melihat isi laci meja kerja Lee. Jiwoo melihat tulisan yang baru saja dibuat Lee. Ternyata tulisan itu adalah cerita cinta yang pernah Lee bayangkan bersama Yunggyo.
Di malam hari, Jiwoo mencoba membaca semua cerita yang ditemukan di meja kerja Lee. Setelah membaca semua cerita itu, ia pun terharu karena cerita itu begitu menyentuh perasaannya. Kemudian scene berganti ke Lee dan Youngyo yang semakin dekat. Mereka selalu jalan-jalan bersama, makan bersama, pokoknya mereka benar-benar mesra gitu. Suatu hari, di saat Lee berada di rumahnya, datanglah seorang pria yang sedang mencari Jiwoo. Ia berkata bahwa muridnya itu telah membuat cerita yang indah. Cerita itu kini sudah rilis dan mulai banyak terjual. Orang ini pun menceritakan bahwa cerita yang dibuatnya itu diberi judul Youngyo. Mendengar hal tersebut, Lee pun kaget dan bergegas masuk ke rumahnya. Ia pun memeriksa tulisan yang pernah ia buat. Di saat membuka tempat penyimpanan tulisan itu, ternyata tulisannya masih ada di dalam sana. Ia pun bergegas pergi ke toko buku untuk melihat tulisan hasil karya Jiwoo. Setelah membaca buku itu, ia sangat kaget karena isi buku itu sama persis seperti tulisan yang pernah ia buat. Kini, ia pun menyadari bahwa murid kepercayaannya telah mencuri karya yang telah ia buat. Keesokan harinya, Jiwoo pun datang ke rumah Lee. Jiwoo yang membuatkan teh untuk Lee dikagetkan melihat buku yang telah ia terbitkan ternyata sudah dibaca oleh gurunya. Setelah itu, Lee pun sangat marah kepada Jiwoo dikarenakan Jiwoo telah mencuri ceritanya. Lee mengatakan bahwa tulisan itu ia buat hanya untuk dirinya sendiri. Namun Jiwoo malahan melawan seakan mencari keuntungan dengan bilang bahwa tulisan itu sangat indah. Sangat disayangkan bila tulisan seindah itu tidak diterbitkan. Lee pun menjadi sangat marah, kemudian mengusir Jiwoo serta melarangnya untuk datang lagi ke rumah itu. Di musim salju, saat Lee sedang di rumah, tiba-tiba Youngyo datang ke rumah Lee untuk mengucapkan selamat ulang tahun karena pada hari itu hari ulang tahunnya. Di malam hari, saat Lee dan Youngyo sedang merayakan ulang tahun, tiba-tiba Jiwoo datang. Ia pun mengucapkan selamat ulang tahun, memberikan hadiah kepada Lee. Kemudian Jiwoo pun pamit pergi. Jiwoo berjalan menjauhi mereka. Namun tak lama setelah itu, Lee memanggil Jiwoo dan mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Nah, mereka pun berpesta dengan makan dan minum-minum bersama. Di saat malam sudah larut dan mereka semua dalam keadaan mabuk, Youngyo pun mengantar Lee ke kamarnya dan berpamitan untuk pulang. Namun di saat Lee sedang tidur, dia terbangun karena mendengar suara begituan. Nah, Lee pun mencoba keluar dan mencari asal suara itu. Dan ternyata itu adalah suara Jiwoo dan Youngyo yang berasal dari ruang kerjanya. Lee pun keluar dari rumahnya dan mencoba mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang sedang mereka berdua lakukan. Di saat Lee melihat dari jendela, ternyata mereka berdua sedang bercocok tanam. Di sana, Lee hanya bisa melihat mereka dengan kesedihan serta hasrat yang sangat mendalam. Setelah melihat hal itu, Lee pun pergi ke mobilnya dan merenung di sana. Saat itu, ia berencana untuk mengganti ban mobilnya, namun tak selesai karena ia sudah sangat capek. Keesokan paginya, saat Jiwoo ingin pulang, ternyata ban mobilnya sedang kempes. Ia pun memutuskan untuk memakai mobil Lee untuk pulang. Tapi tiba-tiba di perjalanan mobil itu hilang kendali dan hampir saja membuat Jiwoo kecelakaan. Setelah kejadian itu, ia pun membawa mobil itu ke bengkel. Di sana, ia diberitahu bahwa ada yang sengaja melonggarkan ban mobil itu. Nah, Jiwoo pun langsung berpikiran kalau yang melakukan hal itu adalah Lee. Setelah memperbaiki mobilnya, Jiwoo pun memutuskan untuk kembali ke rumah Lee. Ia kini sangat marah karena gurunya sendiri tega melakukan hal seperti itu padanya. Tapi tiba-tiba di perjalanan, Jiwoo mengalami kecelakaan yang membuat ia meninggal dunia. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Yung Yo pun pergi ke sebuah toko buku dan membaca buku yang diterbitkan oleh Jiwoo. Di sini, Yung Yo sadar kalau tulisan itu menceritakan tentang dirinya dan Lee. Setelah itu, Yung Yo pun pergi ke rumah Lee. Di sana, ia melihat banyak botol minuman, makanan busuk, dan rumah itu tampak sangat berantakan. Yung Yo pun memeriksa ruang kerja Lee. Di sana, ia melihat Lee yang sedang berbaring. Yung Yo pun bilang bahwa ia sudah tahu tentang buku yang dibuat oleh Jiwoo. Yung Yo pun berbaring di sebelah Lee dan bercerita tentang saat pertama mereka bertemu dan mengingatkan semua masa lalu yang telah mereka lalui bersama. Namun, Lee tetap diam dan tidak merespon sama sekali. Yung Yo pun berterima kasih kepada Lee karena sudah membuat cerita tentang dirinya. Ia juga berpamitan karena ini adalah kali terakhir mereka bertemu. Yung Yo pun bilang bahwa ia tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Lee yang mendengar hal itu hanya tetap diam, kemudian meneteskan air